Halo, masih bersama kami di Nikostal School Repop, channel YouTube tentunya bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv, bersama tentunya pakar hukum kita Bung Niko. Dan kita ada pertanyaan dari Kaskus dari Agan Berani Berapa. Dia bertanya mengenai pecah sertifikat dalam kurung SHM bukan waris. Para pakar hukum, notaris dan pengamat yang berpengalaman, saya mohon saran dan masukannya untuk keadaan yang lagi saya hadapi. Prolognya, ada tanah seluas 1000 meter persegi dalam kurung sertifikat SHM, dan penjual X memperbolehkan jual sebagian minimal 500 meter persegi dengan cara pecah sertifikat. Saya dalam kurung A hanya mampu beli 250 meter persegi, maka mengajak B dan C untuk bantu saya beli sisanya agar bisa terpenuhi minimum 500 meter persegi. Akhirnya B beli 125 meter persegi dan C beli 125 meter persegi juga. Hubungan A, B, dan C adalah bukan keluarga. Menurut notaris, ditunjuk langkah-langkahnya adalah 1. A. Transaksi jual beli dengan X seluas 500 meter persegi dengan pecah sertifikat langsung 500 meter persegi. Kedua, setelah pecah SHM dan balik nama selesai, maka sertifikat 500 meter persegi atas nama saya tersebut dipecah lagi menjadi 200 meter persegi, 125 meter persegi, dan 125 meter persegi lagi. Pertanyaan saya, 1. Apakah memang harus seperti itu prosedurnya di notaris? Apakah tidak bisa langsung pecah sertifikat serentak untuk si A, B, dan C saat transaksi jual beli dengan si X? 2. Bila memang harus seperti itu, bagaimana proses pecah sertifikat si A ke B dan C, karena kategorinya bukan jual beli antara si A ke si B dan C. Apakah si A terkena lagi pajak penjual dan si B kena pajak pembeli? Karena bila dirunut dari prosesnya, maka si A, B, dan C seolah kena ganda pajak saat nomor 1 maksudnya dengan si X, dan nomor 2 pecah sertifikat dari si A ke B dan C. Mohon pencerahannya suhu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agan Berani Berapa ini mengenai pemecahan sertifikat hak milik bukan waris, tapi berdasarkan jual beli dikarenakan ada minimum penjualan. Untuk mekanismenya dari tanah 1000 meter ini, biasanya alternatifnya adalah transaksi tersebut dilakukan serentak, bisa dilakukan serentak antara X dengan A, X dengan B, X dengan C, dengan nanti di AJB-nya adalah X dengan A seluas 250, X dengan B seluas 125, X dengan C seluas 125. Cuma melalui jalan ini si X akan terkena pajak penjual 3 kali. Pajak penjual 3 kali. Alternatif kedua, langsung dilakukan pemecahan sertifikat atau jual beli X dengan A. X dengan A 500 meter persegi seperti jarak 2. 500 meter persegi tersebut nanti A ke B ke C, mekanismenya adalah APHB, akta pembagian hak bersama. Itu dibuat di PPAT. Jadi mekanismenya nanti dari 500 tersebut akan dipecah menjadi bagian A 250, bagian B 125, bagian C 125. Yang bayar pajak hanya langsung jadi satu kesatuan tuh. Si A juga bayar pajak, si B bayar pajak, si C dibayar pajak. Tidak kena pajak penjual seperti itu. Dan besarannya pun akan menjadi lebih kecil karena bagian-bagian dari 250 itu akan secara proporsional dihitungnya. Misalnya 250 itu merupakan berapa bagian dari 500. Jadi setengah bagian dikali
Kalau itu 250 kan berarti setengahnya, setengah dikali harga jual dikali 5%. Itu pajak yang dibayar cuma sekali, tidak ada penjual pembeli dalam hal ini. Cuma dalam melalui mekanisme APHB tersebut biasanya tergantung kembali lagi ke BPN-nya mau terima atau tidak. Biasanya BPN-nya sih tidak mau terima, tapi ada BPN beberapa BPN juga mau terima APHB meskipun bukan bersaudara. Biasanya APHB ini untuk bersaudara. Jika bukan bersaudara, biasanya sih mekanismenya semua akan dianjurkan ke jual beli karena penerimaan negara sangat besar lewat jual beli. Jadi agan bisa mengasih solusi atau mencaratkan, Pak, ke si notarisnya atau ke PPHT-nya, dimana kalau kita PHB aja Pak, akta pembagian hak bersama, dari sisi juga kita keringanan pajak, dan juga memang nanti akan keluar pecahan sertifikat seperti itu. Jadi si A sekian, si B sekian, si C sekian. Cuma kalau APHB sertifikatnya tidak pecah, bagiannya aja. Jadi di sertifikat tersebut ada 3 orang, nanti 3 nama bagiannya. Kalau mau pecah harus bayar pajak. Jadi jalan satu-satunya untuk dipecahkan sertifikatnya adalah dengan proses jual beli atau hibah seperti itu. Jadi tetap harus bayar pajak. Oke. Seperti itu. Semoga cukup mencerahkan dan cukup jelas. Semoga cepat beres masalahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Repo di YouTube, dan juga untuk like fanpage kami di Facebook tentunya, Nikos Law School Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya, silakan kirimkan, dengan senang hati akan kami bantu jawab. Terima kasih.